Halo teman-teman, selamat malam. Kembali lagi dengan gua Iman dan selamat datang di Night in Tokyo. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Iman di Night in Tokyo. Jadi gimana? 2 minggu ini apakah kalian baik-baik aja? Sehat-sehat aja? Tentunya untuk kesempatan kali ini kita ketemu lagi, kita bakal ngobrolin hal-hal yang berhubungan dengan Jepang lagi. Hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan di Jepang. Jadi seperti yang kalian ikutin di episode sebelumnya, gua itu ngobrol bareng Brian, bareng Yemima juga tentang kehidupan di Jepangnya. Yang mostly sih kayak cerita dari Yemima. Jadi waktu itu kita rekaman karena terlalu panjang, jadi gua inisiatifkan buat episode ini menjadi 2 bagian. Jadi part pertama kemarin yang episode 25, sekarang part 2 buat episode 26. Jadi bagi kalian yang belum dengerin episode sebelumnya, gua saranin sih kalian dengerin dulu episode yang sebelumnya di episode 25 karena ya mungkin agak sedikit gak nyambung. Jadi tanpa menunggu lama lagi dan berbasa-basi, kita dengerin lanjutan dari pembicaraan kita bertiga tentang kehidupan dan pergaulan di Jepang. Kayaknya memang budaya. Kalau Budayanya Yemima gitu. sendiri masalah kayak gitu ada pengalaman gak sih cerita? Selek ya. Bukan seleksi, lebih tepatnya kayak pengalaman yang memang menggambarkan kalau misalkan nih, kalau lu ditegur gitu, tapi lu nggak nangkap gara-gara ya itu bahasa basinya orang Jepang gitu loh. Karena orang Jepang kadang-kadang gitu kan, negur gimana caranya kita negur dia tanpa dia itu tersinggung dan kita nggak bilang negur gitu. Nah kayak gitu. Pernah ada nggak sih pengalaman kayak gitu? Aku kayaknya nggak ada deh pengalaman kayak gitu. Oh. Gimana? Kayaknya ada pengalaman. Sepertinya ada nih cerita. Coba Pak Iman. Kalau gue kayaknya gue udah pernah cerita deh di episode, mungkin yang teman-teman yang udah denger pasti tahu, yang di episode basa-basi orang Jepang, mungkin episode berapa itu, yang gue cerita tentang waktu gue part time itu kan ya biasa lah ngobrol kan sama teman gitu. Terus kebetulan memang gue itu satu shift sama anak Waseda yang dia tuh demen gitu loh ngomong bahasa Inggris gitu, karena dia pengen latihan bahasa Inggris juga kan. Nah kita emang kadang sering satu shift kan malam. Nah karena kita pas di luar kita ngobrol lah gitu pakai bahasa Inggris gitu ngobrol ya, bukan berarti kita nggak kerja gitu ya, sambil kerja tapi ngobrol gitu kan. Terus tiba-tiba dari dalam itu bukan senior, lebih tepatnya kan kita part timer kan, dia itu emang karyawannya gitu loh, karyawan tetapnya. Terus dia keluar, terus dia cerita kayak dia bilangnya kayak gini nih, kalau dia ngomongnya bahasa Jepang ya, kalau di bahasa Indonesia itu dia bilangnya kayak gini, kayaknya gue dari dalam dengar kamu ngobrol-ngobrol gitu ya pakai bahasa Inggris. Ya ketika lu sebagai orang Indonesia, apa yang lu tangkap dengan dari pernyataan itu? Apa ya? Kayak ngerasa mungkin dia ngerasa kayak diomongin gitu. Iya gak sih? Enggak, ketika lu ditanya kayak gitu, waktu itu sih gue ngerasa dia nanya gitu, apakah gua itu bisa juga bahasa Inggris gitu. Oh. Kayak gitu kan. Nah mungkin teman gue yang dia orang Jepang lah ya, dia tahu lah
gue bukan orang Jepang, dia orang Jepang, dia tahu. Temen gue sih mungkin kayaknya udah nangkep kodenya gitu loh, Mm-mm. kodenya kan. Nah, gue waktu itu belum nangkep kodenya nih. Terus gue pikir dia pengen ngajak ngobrol juga gitu loh. Terus akhirnya ya gue cerita, oh iya, si siapa, gue lupa namanya. Pokoknya teman gue itu kan bisa bahasa Inggris, jadi dia pengen senang aja ngobrol bahasa Inggris. Nah, gue cerita, jadi gue kalau ketemu dia emang suka ngomong bahasa Inggris, terus gini. Terus yang ujung-ujungnya kita bisa sampai 5-10 menit ngobrol tuh sama orang karyawan tetapnya itu. Mhm. Ngobrolin kalau di Indonesia tuh pakai bahasanya apa, bisa bahasanya apa, pokoknya intinya ngobrol lah. Dan udah gitu aja obrolannya gitu, ya kan. Mhm. Itu yang gua tangkap saat itu. Terus udah kan, si teman gua kerja lagi, tapi gua emang waktu itu kebagian bersihin lantai gitu loh, nyapu dan ngepel gitu kan. Terus gua nyapu ngepel kayak gitu. Waktu di saat gua ngepel itu, gua merasa kayaknya ada yang aneh ya. Apa ya? Kayaknya ada sesuatu yang aneh gitu loh. Gua merasa saat itu. Terus akhirnya gua merasa, oh si anjir, kayaknya si karyawan itu niatnya itu pengen negor gua gitu loh. Kalau lagi kerja jangan ngobrol gitu loh. Oh, astaga. Nah, kayak gitu. Tadi gue malah Makanya mikirnya dia merasa tersinggung. Tadi gue pikirnya loh, Pak. enggak. Jadi gue pikir, apa dia merasa tersinggung kalau gue ngomong pakai bahasa asing, dia merasa diomongin gitu. Enggak. Kayaknya dia pengen negor gua, negor kita berdua. Karena ada 2 orang kan yang Mhm. ngobrol gitu. Kayaknya dia mau negor kita berdua dengan cara tidak menegur gitu lah. Mana? Kebetulan memang teman gua orang Jepang, ya dia tahu lah dia orang Jepang, gimana sih? Ya gue nggak tahu. Ya udah, gua malah ujung-ujungnya lanjut ngobrol kan sama dia. Terus akhirnya gue merasa ada keanehan gitu. Kok gitu dia ya? Kayak kita apa ya? Disuruh kenyang tapi nggak boleh makan, irup asap sate aja gitu. Gimana cara? Iya. Bisa jadi kayak gitu. Ya mungkin perlahan society-nya udah berubah sih. Tapi kalau yang memang ini biasanya gua sama teman-teman bilang gitu loh, kalau orang yang masih Jepang banget biasanya kayak gitu. Cenderung kayak gitu. Kalau Yemima sendiri ngerasain tinggal di Jepang nih, orang Jepang sama orang Indonesia asikan mana? Asikan orang Indonesia. Karena sefrekuensi kali ya. Kayak apa ya, pola bergaulnya mungkin gitu kali ya. Kalau orang Indonesia tuh gampang open sama orang, meskipun orang itu belum baru kenal, kayak mereka membuka topik, terus ya udah deh, habis itu jalan terus, pasti adalah yang demennya apa, sukanya apa, pasti ya jalan terus. Dan ya emang pasti ada yang privacy, ada yang apa, tapi lebih open gitu. Tapi kalau orang Jepang menurutku ya rada lumayan tertutup. Contohnya pergaulan yang aku pas itu di vocational school, grup bertiga sama orang Jepang berempat. Meskipun kita bareng-bareng terus, ya udah kita cuman kenal selevel. Kita teman sekolah bareng. Misalnya dia tinggalnya di daerah sini. Cuman kita nggak tahu more than that. Cuman tahu sebagai sebatas permukaannya doang. Mereka tuh nggak gitu mau ceritain tentang diri mereka sendiri. Nggak comfortable untuk cerita akan hal-hal itu sih. Jadi kadang-kadang sebagai orang Indonesia yang sudah terbiasa open sama orang,
ketika orang dari sisi sebelah sananya aja tahan-tahan informasi terus nggak mau mencoba untuk open, jadi rasa kadang-kadang kurang nyaman sih. Jadi nggak bisa deket. Ya udah teman sebatas teman aja gitu. Ujung-ujungnya sih teman-temannya di sini antara orang Indonesia, karena gerejaku kan gereja orang Indonesia semua. Jadi teman-temannya Indonesia, atau enggak malah deket-deketnya tuh sama teman-teman orang Chinese, orang Taiwan, orang Korea dari negara-negara lain gitu. Ternyata begitu. Atau enggak orang Jepang yang pikirannya sudah lebih terbuka, kayak sudah pernah sekolah di luar negeri atau memang punya ketertarikan khusus sama luar negeri, sama Amerika atau mana, lebih easy going gitu. Tapi kalau orang Jepang pada umumnya sangat-sangat tertutup sih, jadi susah gitu. Ini mungkin bakal nyambung ke temen Jepang gue nggak sih, Pak? Bisa jadi. Yemima Tapi- yang ketemu fisik aja masih menjaga batas dia, apalagi gue cuman yang sekedar ketemu online. Lu siapa gitu, ya nggak sih? Ya mungkin itu bisa jadi. Sih. Tapi itu memang gue sebenarnya paling nggak suka sih momen-momen kayak gitu. Ketika akhirnya lu berada satu ruangan nih, satu momen dengan orang Jepang, ya kan? Bayangin nih, kalian berada cuma berdua dengan orang Jepang, dan kita sebagai orang Indonesia tuh nggak suka kan awkward moment gitu, terus diem-dieman gitu. Mungkin dia suka, tapi kita kan nggak suka gitu. Jadi kita terus berusaha untuk ngajak ngobrol, tapi dianya nggak mau ngobrol gitu. Gimana sih? Itu tuh. Paham. Itu Ngerti banget ya ampun. itu momen-momen yang paling gua nggak suka sih sebenarnya kalau sama orang Jepang gitu. Karena kan kita berusaha membuka, berusaha supaya nggak awkward gitu. Karena bagi kita mungkin ya, bagi orang Indonesia, momen kayak gitu tuh awkward gitu loh, nggak enak gitu loh. Tapi bisa ya, kita nggak tahu, bisa jadi bagi orang Jepang momen kayak gitu malah momen yang nyaman bagi mereka, nggak tahu juga gitu loh. Tapi kan bagi gua itu kan nggak nyaman gitu. Jadi gua terus gali gitu kan. Dianya cuma ngomongnya cuma seimprit gitu. Tapi nggak semua orang Jepang kayak gitu. Beberapa orang Jepang yang gua pernah sering ngobrol itu ya asik-asik aja ngobrol. Tapi ada orang Jepang yang kayak gitu tuh, itu aduh, minta dikubur. Karena kita udah berusaha dengan keras untuk membangun suasana jadi enak gitu kan, nggak silent, tapi dianya begitu terus gitu. Nah itu nggak enak banget. Apa mungkin dasar sifatnya dia pendiam atau? Enggak juga sih, soalnya kadang sama temennya dia juga sering ngobrol gitu loh. Cuma mungkin ketika ada orang yang baru kenal atau belum deket-deket banget gitu, kayak apa ya namanya, ada bubble-nya gitu loh. Soalnya gue pernah gini, dulu gue itu kalau lagi part time kan memang kadang-kadang ada beberapa orang yang kita itu apa sih namanya, pulang bareng, ngerti nggak? Karena jalur keretanya sama. Iya. Nah dulu itu gua ada satu anak waseda juga yang apa ya, gak enak banget ya pokoknya diajak ngobrol kayak ya gitu loh. Pertanyaan yang gua lontarkan antara mental atau apa sih namanya, cuma keluar seimprit-imprit doang gitu. Kayak diajak ngobrol tuh nggak ada feedbacknya gitu loh. Ngerti gak sih? Iya. Nah terus akhirnya dia lulus kan. Terus ada lagi satu orang kayak pindah dari apa sih, store yang lain, dan rupanya kita juga
sejalur gitu loh. Meskipun di tengah dia pergi gitu, nggak nyampe setengah dia turun gitu, karena dia harus naik kereta yang lain. Nah sama dia gue tuh enak ngobrol gitu loh, ngobrol gitu. Kayak beda banget sama yang satunya gitu loh ya, kayak gitu. Nah itu tuh adalah momen-momen dimana gue paling nggak suka sih sebenarnya. Kayak jadinya kalau apa ya, kayak kalau datang nih masuk shift terus ya ada dia gitu loh, ngerti gak sih? Maunya enggak Aduh ini PR lagi nih, pulang gimana nih ya, ujung-ujungnya kayak cari alasan, aduh gue mau ke convenience store gitu. Convenience store. Kadang-kadang malah dia yang ke convenience store, jadi kayak kita tahu sama-sama saling menghindari momen gitu loh. Nah kayak gitu. Aku juga ada sih momen-momen kayak gitu, yang dimana apa ya, misalnya bareng terus awkwardnya setengah mati karena diajak ngomong, itu balasnya antara iya, enggak, ngangguk, udah gitu doang, nggak ada respons lebih. Itu tuh juga ada. Itu tuh ada salah satu teman aku yang bergengan tadi. Kalau dua kan dua ini itu sangat ekspresif, tapi yang satunya ini ya lumayan pendiam. Tapi kalau mereka bertiga doang, kumpulan orang Jepang, ya bawel. Tapi giliran aku sama temen aku yang satu ini, kita panggil S, sama S ini kalau jalan bareng atau kita berdua doang, ya ampun itu diajak ngomong cuman iya, enggak, senyum, lihat HP gitu. Itu tuh kayak gitu 2 tahun. Tapi giliran rame-rame berempat, bawel lagi. Mungkin suspeknya aku juga, atau mungkin dia tuh masih belum begitu terbiasa mungkin sama orang luar negeri atau something. Tapi pas pertama kali ketemu itu parah banget kayak gitu. Akhir-akhir hampir lulus tahun kedua itu lumayan lebih bisa ngomong sih. Cuman tetap awkward banget sama satu sama lain. Atau mungkin dia kayak mikir, aduh gue mau ngomong apa juga gitu ya. Tapi 2 tahun loh, bingung juga sih kalau 2 tahun sampai begitu juga masih. Kalau berduaan terus nih, selalu aku yang buka topik. Kalau orang Jepang nih, topik pembukaan untuk bicara itu paling gini nih. Wah, udaranya bagus ya hari ini. Kenapa udara? Aduh, Cuaca dingin ya. kali. Itu. Oh ya, cuaca. Jadi tuh kalau ini nih ada yang bikin culture shock juga. Kalau orang Indonesia, orang Chinese, orang Korea, bisanya ketemu temen atau chat, woi udah makan belum lu? Itu kan kayak bentuk care gitu kan sama satu sama lain. Nah pas aku sekolah bahasa itu, aku pernah nanya tuh ke sensei, ke guruku, sensei udah makan belum? Terus dia bingung, udah, emang kenapa? Enggak, nanya aja gitu. Nah ternyata itu buat orang Jepang nanya udah makan atau belum itu tuh aneh, bukan bentuk care, tapi ya ngapain sih lo mau nanya gue makan atau enggak? Bukan aneh. urusan lu. Bukan urusan lu, itu urusan gue gitu. Jadi kalau untuk orang Jepang menunjukkan mereka care sama orang dan basa-basinya mereka itu pasti nanya, "Tenki wa dou desu ka?" gitu. Hari ini gimana? Apa cuaca ya? Cuacanya gimana? Cuacanya gimana gitu. Atau dingin enggak? Ya, dingin gitu. Panas itu ya, tuh. panas gitu. Iya, gue pernah denger nih yang kayak soal udah makan atau belum. Itu lebih bisa diganti ke udah sampai rumah atau belum gitu ya. Kalau misalnya buat bisa diganti ke situ ya. Soalnya kayak kalau urusan makan, urusan pribadinya dia, terus mau ngapain lu nanya, mau traktir gua gitu kali ya. Iya, pernah dengar kayak gitu sih. Nah, kalau masalah pergaulan kayak gitu-gitu, sebenarnya Yemima nih jagonya yang kayak gitu. Kalau kan si Brian pernah nanya nih ke gua kayak,
cewek Jepang tuh gimana, pergaulannya tuh kayak gimana gitu. Ya gua sendiri beberapa juga nggak bisa jawab gitu loh, karena gua nggak ada apa sih namanya, temen Jepang cewek yang deket gitu loh. Nah kalau Yemi kan temen Jepangnya sebenarnya dia temen Jepang ceweknya banyak sih menurut gue, dan dia sendiri pernah cerita juga masalah apa sih namanya, pergaulan anak Jepang cewek atau gerombolan ya kayak tadi gitu tuh. Nah kalau Yemi banyak banget sih menurut gue ya ceritanya, dibandingin lu tanya gua pribadi gitu loh. Karena gua banyak di rumah, kalaupun keluar juga bareng orang Indo atau enggak apa sih namanya, ya temen Jepang pun cowok gitu loh. Ya menurut gue, karena menurut gue orang Jepang kalau cowok ya sama-sama aja sih, kayak apa ya, kayak di negara lain gitu loh. Kalau cowoknya ya ujung-ujungnya pikirannya ke sana kan, cowok gitu kan. Nah kalau cewek Jepang itu menurut gua jauh lebih kompleks ya nggak sih ya Mima? Kompleks sih. Oh yang menarik nih, kalau di Indonesia tuh normal temenan cewek sama cowok bergeng, misalnya 3 cewek 3 cowok tuh normal-normal aja kan. Tapi kalau di sini tuh rada gak normal hal itu. Kayak pasti cewek tuh bergeng cewek sendiri, cowok pasti geng sama cowok sendiri. Ada yang gabung, tapi tuh jarang banget, hampir gak pernah lihat. Tuh makanya kalau misalnya nonton drama-drama Jepang, gak pernah kan ngelihat apa ya, segerombolan, menceritakan segerombolan temen cewek sama cowok. Pasti antara salah satunya. Soalnya tuh kayak bukan hal yang bisa digabungkan. Kalaupun ada, bukan hal yang dilihat sering. Kalaupun ada mungkin mereka bakal nganggapnya couple date yang bareng-bareng. Kayaknya tergantung orang sih. Cuman ya biasa kalau misalnya cewek sama cowok berdua doang, itu pasti dipikirannya pacaran, atau enggak lagi SKSD gitu. My God, kenapa rumit begitu ya di sana ya? Gitu. Cuman ya balik ke orang masing-masing sih. Karena yang tadi aku bilang barusan, teman yang gerombolan cewek sama cowok itu tuh ada beberapa yang sudah terinfluence negara lain, yang emang tertarik sama Amerika, tertarik sama negara-negara Eropa. Jadi lebih terbuka daripada yang orang Jepang pada umumnya. Oh iya, satu lagi. Kalau misalkannya temen cewek kan itu cewek sama cewek kan. Terus kalau misalkan cewek sama cowok berarti lebih awkward lagi gak sih komunikasinya? Kayaknya sampai awkward sih enggak sih. Karena ya tadi dengan basa-basi tadi semuanya rukun-rukun aja. Cuman bukan yang sampai kayak ayo pergi makan bareng, ayo karaoke bareng. Gitu tuh jarang sih. Kayaknya emang jarang sih menurut gue ya. Kayak apa ya, kan lu waktu kuliah sering ngumpul sama itu kan, gengannya siapa tuh, gengan lu Brian? Ada Michelle, ada Vania. Ya itulah, ya maksudnya cowok cewek tuh gengnya tuh ngumpul gitu loh. Nyampur aja, ada nyampur Anthony. Aja ya kan. Nah kalau Jepang kayaknya ya kayak yang Yemima bilang gitu loh, cewek ngumpulnya sama cewek ya ada sih beberapa, tapi kayak nggak ada yang kayak gitu loh. Oh terus satu lagi, kalau misalkan posisinya kayak gue sekarang nih, si cewek ini yang udah temenan, gue temenan tuh berapa lama ya, 6 tahun atau jalan 7 tahun gitu kalau gak salah. Dan posisinya kayak gini, bisa gak kalau misalkannya kita apa ya, jadi lebih dekat lagi? Misalkan kalau dari sudut pandang apa ya, percintaan? Enggak sampai cinta dulu sih, bukan. Mungkin kayak lebih dekat dulu aja. Seenggaknya mereka kayak mau ngebuka dirinya biar lebih kelihatan welcome dibanding sebelumnya.
Gimana itu dia? Ini nanya caranya atau kemungkinan bisa atau enggaknya? Dua-duanya. Gimana ya? Aduh. Mungkin tergantung balik ke orangnya lagi sih, personalitinya. Kalau misalnya ya dia bener-bener pasang tembok setinggi-tingginya, gak mau biarkan orang siapapun itu masuk kehidupan dia, tahu tentang dia, apapun itu, menurutku tuh kemungkinannya tuh kecil banget untuk bisa tahu lebih lagi daripada sebatas nanyain soal cuaca. Gitu. Tapi kalau misalnya aku pernah ada cerita nih temen, dia kalau misalnya di luar itu tuh terlihat kayak wah orangnya tuh punya karisma, terus bener-bener well put together, bener orang yang kayak ya oke, fine aja, everything's good, orangnya strong, independent gitu. Tapi pernah pas itu pergi makan berdua aku sama temanku yang perempuan ini. Biasanya nggak pernah dan nggak ngerti juga, kayaknya pas itu lagi mau nugas bareng. Itu kayaknya dia emang bener-bener di titik jenuh dia, yang bener-bener sangat udah nggak tahu harus gimana lagi. Ya dia buka celah sedikit sih. Dia nanya gini. Dia kayak cerita-cerita gitu ya? Enggak, dia nggak cerita. Dia nanya gini. Kamu hubungan sama keluarga gimana? Dah, titik dia tanya itu. Seumur umur di Jepang nggak pernah dengar temen Jepang nanya kayak gitu. Itu pertama kali seumur hidup di sini 4 tahun. Terus aku kayak wow, okay, I think something is wrong. Kayaknya dia mau cerita something, tapi kayaknya nggak enak. Gimana ya? Terus ya udahlah, aku pelan-pelan aku bilang, aku sih oke-oke aja sih sama keluarga. Kamu gimana? Gitu. Awal-awalnya sih ya, oh iya kita fine-fine aja kok. Tapi ya akhirnya lama-lama cerita soal keluarganya. Balik kode lagi. Terus, deh ya. Itu pertama kali, bener-bener pertama kali lihat orang Jepang bisa terbuka. Dan abis itu gara-gara abis dia cerita, aku peluk dia gitu, terus dia shock. Karena orang Jepang gak ada tuh budaya peluk-peluk tuh gak ada. Dia shock banget aku peluk dia, karena aku udah lihat muka dia udah sedih, udah berkaca-kaca. Ya udah, aku peluk aja. Terus dia shock kayaknya dipeluk. Terus dia pergi ke toilet. Mukanya merah semua. Itu fix nangis itu. Itu mukanya merah semua. Tapi abis kejadian itu tuh, besok-besokannya lagi udah kembali normal lagi, kayak gak menganggap kemarin kejadian di kafe di mana dia curhat itu tuh terjadi. Gitu. Tapi setelah itu abis kejadian itu hubungannya makin dekat atau? Enggak, biasa aja. Wadaw. Sebenarnya dibilang deket-deket banget sama temanku yang ini sih enggak juga sih. Cuman pernah beberapa kali dapet sekelompok bareng, terus emang kebetulan pas tahun pertama pun itu sekelas bareng dia. Gitu juga, ya paling cuman sebatas ngobrol-ngobrol biasa. Ya makanya lumayan kaget banget bisa ada kejadian kayak gitu. Sampai sekarang juga kadang-kadang aku nanya sih, aku chat dia, kamu gimana kabar gitu. Pasti jawabnya baik gitu. Terus ujung-ujungnya chatnya udah selesai, terputus di situ. Emang gitu apa ya? Gitu. Tadinya gue pikir apa gue keseringan nanya udah makan belum gitu, jadi makan. Kalau terlalu sering juga bisa juga kamu dipikir shitsukoi nah. Apa tuh? Shitsukoi itu kayak ngebet banget sih nih orang. Ngapain sih gitu, bisa juga kayak gitu. Tapi yang anehnya ya, pas pertama kita ngechat kan pernah nanya tuh, udah makan belum? Udah nih, terus dia bisa balik nanya, kamu udah makan belum gitu.
Oh ada ya? Dia respon pertanyaan begitu. Anehnya di situ loh, kok bisa. Waktu itu masih belum ngerti ya, maksudnya pertanyaan udah makan atau belum itu nggak boleh, atau bisa diganti dengan yang lain gitu. Ternyata dia merespon dengan hal yang sama, udah makan belum. Apa mungkin ya interest dia bukan di situ lagi kali? Bisa jadi, mungkin dia sudah menemukan yang lain. Iya. Aduh. Waduh. Wah itu udah sudah lain cerita itu. Tapi emang sih kayaknya gue sih nggak pernah berurusan dengan hubungan dengan, maksudnya tentang cewek Jepang sih. Tapi gue sendiri kan sering juga kan dengar cerita dari Yemima kayak cewek Jepang, kayak misalkan apa tuh yang cerita itu Yemima? Yang mana ya? Yang apa, tiba-tiba temen lu berubah gitu, Berubah? jadi Henshin. cakep misalkan kayak gitu, terus dibilang lagi dekat sama orang, langsung tikahnya gak jelas demi apa gitu. Ini balik lagi ke grup aku yang berempat itu, yang 3 cewek Jepang. Nah kan yang satu kan girly banget, yang satu oke lah tipe apa sih, tipikal cewek-cewek high school Jepang. Nah yang satu lagi tuh emang rada tomboy. Cuman pas belakangan aku kenal dia, pas tahun kedua kenal dia, kok kayaknya tambah cantik, kok kayaknya rambutnya berubah, kok kayaknya mulai make upan, fashionnya juga berubah ya gitu. Terus akhirnya satu saat aku coba tanya aja gini, kamu udah punya cowok ya? Hah? Enggak ada cowok. Enggak, apaan sih Yemi nanya-nanya gitu? Enggak gitu. Terus aku langsung dalam hati, oh my god, did I do something wrong? Aku tanya pertanyaan yang gak boleh ya gitu. Terus aku langsung gak enakan sendiri. Dan itu kebawa pikiran berhari-hari. Terus aku jadi gak enak. Aduh mestinya gak nanya nih gitu jadinya. Tapi sebenarnya dia udah punya atau belum? Itu gak ada yang tahu. Oh. Cuman aku pernah lihat cupang di lehernya, jadi aku gak tahu. Woi, hati-hati. Tapi aku gak tahu. Mungkin ya kayak yang ku bilang tadi ya, mereka tuh gak mau terbuka. Kan dari antara 3 cewek Jepang itu, salah satunya tuh pernah punya pacar tuh sama orang Osaka. Nah aku bingungnya, dia tuh kalau masalah pribadi atau apa-apa, dia tuh lebih cerita ke aku, orang luar negeri, daripada ke teman-teman dia yang 2 yang Jepang ini. Padahal kalau di sekolahan, mereka tuh bertiga lebih berisik gitu loh, lebih ngobrol bareng. Tapi mereka nggak membahas hal-hal private-nya mereka, gitu. Sampai misalnya kan temanku yang pas lagi PDKT sama cowoknya dia, itu dia sampai kasih tahu, oh plannya aku gini, aku ngapain ya, aku pakai baju apa ya, aku siapin apa ya buat dia, aku bikinin apa ya. Itu dia sampai nanya-nanya ke aku semua. Tapi sama ke teman-teman Jepangnya dia nggak ngomong apa-apa. Sampai akhirnya setelah setengah tahun dia pacaran, baru dia kasih tahu teman-temannya. Gitu. Jadi kira-kira dari 3 temennya Yemi yang bisa diajak ke podcast Naikin Tokyo siapa? Boleh? Kayaknya gak ada yang bisa bahasa Indonesia nih. Coba pendengar setia Naikin Tokyo, kalau misalkan setuju boleh komen di bawah kolom komentar buat undang salah temennya Yemi, kita ajak ngobrol bareng. Waduh. Oh, ngomong-ngomong setelah lulus sekolah, kan kita tadinya grup berempat tuh. Bener-bener apa ya? Ya emang temen sekolah. Ketemu aja udah gak pernah selama udah hampir setahun nih mau ketemu, gak pernah, gak jadi. Atau enggak ya, yang tadinya kita ada grup berempat chatan setiap hari, sekarang bener-bener nol, gak ada chatnya sama sekali abis lulus.
Paling ya kadang-kadang adalah komen-komen di IG story, tapi kayak gak lebih dari itu sih. Kayaknya ya apa ya, mungkin yang aku merasa belakangan ini nih, teman-teman orang Jepang itu kalau di workplace-nya dia ya udah sebatas teman kerja, nggak jalan-jalan bareng. Oke. Nah kalau di vocational school, ada yang bisa deket banget, ada yang cuman sebatas oh ya udah temen, tapi ntar lulus udah nggak temenan lagi, bukan nggak temenan ya, kayak ya yang nggak ngobrol lagi. Jadi mereka tuh lebih deketnya tuh sama teman-teman high school gitu yang dulu daripada sama teman kerja dan teman vocational school itu. Kalau case aku banyak yang kayak gitu. Mungkin karena jarang ketemu juga, bisa jadi nggak sih? Apa mungkin karena high school mereka lebih banyak aibnya dan terbuka ya? Wow. Jadi lebih dekat, mungkin bisa jadi. Mungkin kalau pas di vocational school mereka kan perselisihan antara masih anak-anak, terus cari kerjaan, jadi udah mulai jaim-jaim. Jadi sejauh ini emang susah gitu ya, kayak berteman sama orang sana. Walaupun emang udah lama nggak bisa sedekat kayak kita temenan di Indonesia gitu ya. Nggak bisa heart to heart conversation tuh nggak ada, jarang banget. Atau mungkin kitanya yang nggak tahu sih, ya lain cerita. Benar. Tapi di antara teman-teman kita orang luar negeri, karena kan aku sering tanya juga nih, bukan sama orang Indonesia doang ya, sama orang Korea, orang Chinese, sama Taiwan. Mereka pun sendiri ngaku gitu loh, iya enakan temenan sama orang-orang luar negeri ya, lebih open gitu dan lebih ngerti. Mungkin karena kita semua tuh mengalami jerih payah yang sama, gimana kita tinggal di negeri orang, start dari nol, gak tahu apa-apa, jadi lebih memaklumi satu sama lain. Itu sama jiwa rantau kali mungkin ya. Jadi mungkin emang jadi kayak misalkannya sesama jiwa rantau di luar ngarepnya gue harus punya temen buat sharing, harus punya temen buat bertahan hidup, bla bla bla. Kalau misalnya gue sakit gimana gitu-gitu kali mungkin mikirnya. Kayak sepemikiran gitu ya mungkin. Mungkin sih bisa jadi kayak gitu. Kalau dari gue sendiri mungkin karena ini udah panjang, jadi gue satu aja pertanyaan terakhir buat Yemima. Jadi buat pendengar Night in Tokyo nih, mungkin pasti mereka bertanya-tanya, apalagi yang cowok-cowok gitu kan. Kira-kira menurut Yemima yang udah banyak teman, ngerti orang cewek Jepang. Cewek Jepang itu gimana sih pendekatannya yang bagus buat orang Jepang gitu, ya nggak sih? Ya nggak, Brian? Iya betul. Jadi kalau hubungan relationship di Jepang antara cewek sama cowok, itu biasa cowok tuh lebih pasif. Jadi yang ngejar-ngejar tuh banyakan dari pihak ceweknya. Nah, mungkin karena hal kayak gitu, kalau misalnya cowok orang luar negeri, kan biasanya mereka yang ngejar, terus mereka yang manis-manis. Kayaknya kalau gitu terus, ya cewek-cewek Jepangnya luluh sih. Karena banyak juga case-case teman aku yang pacaran sama cewek-cewek Jepang. Karena ya emang orang Indonesia kan manis kalau ngomongnya, bikin hati berbunga-bunga gitu. Gitu. Terus ada lagi? Ya di-care-in aja sih, di-care. Biasa kan kalau cowok Indo misalnya demen kasih snack atau enggak telepon atau ngechat gitu, nanyain kabar. Kayaknya cewek Jepang kan mungkin nggak pernah tuh digituin, seneng
Tuh. Karena mungkin kayak ladies first di sana jarang diterapin gitu ya. Ada nggak ya ladies first di Jepang? Nggak ada kayak gitu sih kayaknya. Gak pernah denger juga sih kata-kata seperti itu. Ya misalkan kita ngasih jalan duluan misal buat temennya cewek atau gitu, itu kayak jarang sih menurut gue ya. Tuh bukain pintu ada nggak ya? Enggak ya? Nggak tahu sih. Cuman ya kalau misalnya ngelihat apa ya, misalnya lagi pacaran cewek Jepang sama cowok Jepang, kadang-kadang sih suka perhatiin cowok Jepangnya itu bener-bener bawain semua barang-barangnya, sampai tas tentengnya pacarnya itu pun dibawain. Itu juga pernah lihat sih. Malah kayaknya pas lagi kayak apa ya, naik sepeda, bahkan ada ceweknya yang jalan, cowoknya yang naik sepeda, ada nggak sih? Pas lagi kayak lagi jalan bareng gitu cewek sama cowoknya, malah ceweknya. Kayaknya kalau kayak gitu sih pasti cowoknya turun sambil bawa sepedanya sih. Oh turun, oke. Kayaknya itu maupun teman ataupun pacaran semuanya pasti akan turun dari sepeda. Soalnya kan pasti kalau sambil jalan bareng tuh pasti otomatis ngobrol dong. Kalau misalnya ngobrol sambil sepedaan sambil temennya jalan, itu kan susah banget jadi oleng-oleng sepedanya. Pasti semuanya turun sambil nonton sepeda. Yang kulihat sih banyak kan kayak gitu. Dan sebenarnya di Jepang itu nggak boleh boncengan naik sepeda. Oh iya. Iya. Kenapa? Jadi kalau kalian lihat di video klip gitu misalkan, atau enggak di drama Jepang gitu, ada cowok cewek gitu boncengan naik sepeda. Itu tuh sebenarnya di Jepang nggak boleh. Oh oke. Gua kemakan drama. Dihukumnya nggak boleh. Dihukumnya nggak boleh. Kita kalau naik sepeda ya cuma boleh satu, kecuali sepeda buat ibu-ibu itu loh. Jadi buat bonceng anaknya. Nah, boncengan 2 orang dewasa tuh nggak boleh sebenarnya. Oh, berarti apa yang gue lihat di drama Koizora itu semua fiktif. Oke. Bisa, iya. Nggak boleh tuh, bisa ditangkap sama polisi kalau kelihatan. Oh my god. Oh, gue pernah lihat kok. Jadi polisinya kan jadi kayak ada perempatan gitu. Polisinya tuh di salah satu perempatan, dia naik mobil di dalam mobil, terus dia pas kena lampu merah berhenti kan, terus di seberangnya atau pokoknya di jalur yang lain gitu, kayak ada anak-anak SMA, ada yang boncengan gitu loh, naik sepedanya gitu, cowok kan, mungkin dia temennya gitu, terus boncengan. Itu beneran dari seberang si mobil polisinya tiba-tiba bersuara loh. Yang intinya si polisinya tuh bilang, itu yang di seberang sana turun, nggak boleh naik sepeda berdua gitu. Terus si anak-anak SMA aja, pada langsung pada turun. Oh, seketat itu ya berarti di sana ya. Ketat. Iya. Wow. Itu kan di mobil polisinya kan ada toanya, jadi dia ngomong langsung dari dalam gitu. Oh iya. Itu turun di itu nggak boleh kayak gitu. Kayak gitu. Dari gua sih kayaknya itu aja. Mungkin udah kepanjangan juga episodenya, jadi ntar malah yang dengerin ngantuk kan, dengerin ya. Terus terima kasih buat Yemima yang udah datang ke Night in Tokyo, bagi-bagi pengalamannya juga, terus cerita tentang gimana pergaulan atau pertemanan antara orang Jepang. Ya mungkin yang dengerin Night in Tokyo bisa berguna lah, maksudnya buat yang dengerin Night in Tokyo. Oh, orang Jepang tuh kayak gitu. Jadi terima kasih buat Yemima. Terima kasih juga hari ini boleh diundang di Night in Tokyo.
Ya semoga nggak bosan-bosan, mungkin nanti dia undang lagi. Karena kayaknya Brian masih banyak pertanyaan yang ingin disampaikan sepertinya. Sepertinya begitu ya. Jadi nanti di next episode kali Pak. Iya, ya mungkin kita nanti bakal ngumpul lagi nih bertiga ya. Iya Kayaknya pastinya. obrolannya bisa panjang banget sebenarnya kalau kita terusin nih. Kalau kita nggak potong, kita nggak hentikan, ini bisa sampai malam banget ya. Jadi pokoknya terima kasih buat Yemima, juga Brian juga yang udah datang atau menyempatkan waktunya buat ngobrol tentang Jepang di Night in Tokyo. Jadi buat kalian yang belum tahu Brian itu YouTuber, jadi dia punya channel YouTube-nya, nanti semuanya bakal gua taruh di deskripsi Terima kasih. Spotify ini. Bisa dilihat kalau kalian yang memang tertarik dengan pop culture Jepang dan games, itu bisa kunjungin langsung di YouTube-nya Brian Hie atau Hi, mana yang benar? Bebas Ya, yang gitu. mana aja. Tuh terus Yemima sendiri juga baru memulai YouTube. Jadi bagi kalian yang tertarik dengan konten-konten travel ya atau Travel, gimana nih Yemima? Apa? isinya travel, makan-makan, review-review, sama kadang-kadang ada makeup. Ya, pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan lifestyle dan kehidupan di Jepang itu bisa kalian intip atau tonton di channelnya Yemima Lip. Nanti gua taruh juga di deskripsi podcast ini. Jadi terima kasih buat kalian semua yang udah dengerin. Mungkin kalau kalian dengerin kayaknya bakal jadi 2 episode. Jadi pasti kalian bakal dengerin pembicaraan ini jadi 2 episode. Terus bagi kalian yang belum follow Instagram Night in Tokyo, bisa follow Instagram Night in Tokyo di night.in.tokyo, atau kalian juga bisa kunjungi langsung website Night in Tokyo di nightintokyo.com. Ataupun nih buat kalian nih yang pengen kepoin Kak Yemima punya Instagram mungkin. Iya. Kak Yemima loh. Silakan dipromosikan. Bisa di follow di Yemima_lim. Atau Kak Brian juga punya Boleh Instagram. mampir ke Brian_Hi. Udah itu Udah. Lama nunggunya. Oke. Jadi sekian dulu teman-teman buat episode kali ini. Semoga kalian tertarik dengan semua cerita tentang pergaulan di Jepang. Terus Satu lagi Pak. Oke. Apa? Mungkin ada dari viewernya Yemima juga, atau viewer dari gue juga nih Pak, ya kan, yang lagi dengerin Night in Tokyo. Jadi buat kalian mungkin ada yang mau ditanya-tanyain di next episode-nya, kalian boleh komen di bawah kolom komentar kali Pak ya. Jadi Ya boleh, bisa. nanti kita boleh masukin pertanyaan kalian, nanti kita bakal bahas di next episode-nya mungkin. Boleh, bisa. Wah, Jadi kayaknya makin seru lagi. Brian udah ini sekali nih, expert sekali. Wow. Expert. Jadi kayak gitu, buat kalian yang memang ya tertarik atau pengen tanya-tanya, bisa lah seperti yang Brian bilang. Yang dengerinnya di YouTube bisa di kolom komentar YouTube, bisa tanya-tanya ke kita atau ke Yemima atau Brian juga bisa. Terus kalau yang memang pengen tanya apapun
bisa email juga, ada di deskripsi podcastnya. Jadi sekian dulu buat episode kali ini. Terima kasih buat Yemima. Terima kasih juga buat Brian untuk waktunya. Dan terima kasih juga buat kalian semua yang dengerin sampai saat ini Night in Tokyo. Semoga kalian sehat-sehat aja, semoga lancar apapun itu. Dan selamat malam, selamat istirahat, dan selamat kembali beraktivitas di besok hari Senin. Sampai jumpa di 2 minggu lagi, dan bye-bye, sampai jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye.